فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang kita masuk pada surat yang baru, yaitu surat Al-A'raf, di mana kita mengawalinya pada pagi hari Sabtu yang bertepatan dengan tanggal 16 17. Pada tanggal 17 Jumada Atsaniyah atau Akhirah tahun 1445. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mendapatkan faedah apa yang dari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-A'raf. Ya Allah. Tafsir surat Al-A'raf. Dinamakan Al-A'raf dikarenakan adanya penyebutan kata Al-A'raf di dalamnya. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun.
dikarenakan adanya penyebutan kata al-a'raf di dalamnya. Wa nada ashabul a'raf. A'raf ini adalah tempat di antara surga dan neraka. Tempat di mana orang-orang yang sama antara timbangan kebaikannya dan kejelekannya. Sehingga mereka berada di antara penduduk neraka dan penduduk surga. Nama tempatnya adalah A'raf, tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Surat ini juga digelari dengan Atwal At-Tulayain, yang paling panjang dari dua yang panjang. Sebagaimana dalam sebagian hadis, yang paling panjang dari dua yang panjang, yaitu Al-An'am dan Al-A'raf. Dikarenakan Al-A'raf lebih banyak dari sisi suratnya, dari sisi jumlah ayatnya. Dan surat ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat maghrib. Farraqaha fi raqatain. Dibagi dua oleh beliau dalam 2 rakaat. Surat ini juga pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat maghrib dan dibagi dua oleh beliau dalam 2 rakaat. Sehingga untuk salat maghrib boleh terkadang sesekali dibaca dengan bacaan yang panjang. Semua datang dalam hadis Aisyah dalam riwayat An-Nasa'i. Dan surat Al-A'raf ini adalah satu dari As-Sab'ut Tiwal, satu dari 7 surat yang panjang. Dan surat ini adalah satu dari 7 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Bara'ah, At-Taubah. Sehingga berapa? 7. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Bara'ah. Adapun tempat turunnya surat ini, pendapat yang benar bahwasanya seluruh bagian dari surat ini nazalat di Makkah, turun di Makkah. Sehingga ini termasuk surat Makkiyah. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Artinya surat ini turun sebelum hijrah. Turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hubungan surat ini dengan surat yang sebelumnya, adapun hubungan antara surat ini dengan yang sebelumnya, Al-An'am, surat Al-A'raf adalah at-tafsil wasyah, adalah seperti perincian dan penjelasan lima ja'a fi surat Al-An'am, dari apa yang datang dalam surat Al-An'am min ijmal fil kalam, berupa kalimat yang masih global, yang masih umum tentang akidah dan dasar-dasar agama. Sehingga surat ini seperti penjelasan lebih lanjut, lebih rinci, lebih mendetail terhadap apa yang datang dalam surat Al-An'am berupa ucapan yang masih global, masih umum dalam perkara akidah dan dasar-dasar agama. Khususan fi ma yata'allaqu bi qasasil anbiya. Terlebih khusus
apa yang terkait dengan kisahnya para nabi ma'aqwamihim, bersama kaumnya. Ini lebih rinci nanti. Kisahnya para nabi, bagaimana dakwahnya mereka kepada kaumnya, ini akan kita dapati lebih rinci dalam surat Al-A'raf. Kalau di surat yang sebelumnya secara umum saja, dan surat ini nanti akan lebih mendetail lagi apa saja ucapan-ucapan yang ada di antara mereka, akan Allah jelaskan nanti dalam surat Al-A'raf. Nah, adapun kandungannya secara umum, isi kandungan surat Al-A'raf secara umum, dikarenakan ini surat Makkiyah, maka tidak akan jauh berbeda dengan surat Al-An'am. Isi kandungan surat Al-A'raf ini hampir sama dengan surat-surat Makkiyah yang lainnya. Yang paling penting dari isinya adalah penetapan keesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Dan juga penetapan kebenaran Rasul, dan juga penetapan kebenaran para Rasul, dan juga penetapan hari kiamat dan apa yang terkait dengannya. Hari kebangkitan, pembalasan amalan, itu kan inti-inti dari surat apa ini? Makkiyah. Banyak bicara tentang perkara-perkara akidah seperti itu. Nah, tentang kebenaran Rasul, penetapan tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sudah punya gambaran ya tentang surat apa ini? Al-A'raf. Nah, sekarang kita baca ayat yang pertama. Tafsir surat Al-A'raf. Makkiyatun. Dia surat Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Ini sudah kita lewati dalam bacaan apa? Tajwid. Alifnya nggak pakai apa? Mat. Nah, karena nggak ada huruf matnya dalam pengejaannya. Alif. Sementara lam, mim, shad ada matnya? Ada. Lam. Sebelum mim kan ada alif, ya kan? Kemudian mim, ada huruf mat, ya. Kemudian apa? Shad, ada juga huruf mat, maka dibaca 6. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Nabi. Maka jangan ada di dalam hatimu rasa sempit. Tidak pantas bagimu merasa sempit ketika engkau diberikan kitab ini. Justru kitab ini adalah sebab yang mendatangkan kelapangan di dalam hati dan dada. Al-Quran adalah sebab kelapangan hati, maka jangan justru malah yang ada di hatimu sempit dengan engkau diberi kitab ini dan disuruh menyampaikannya kepada manusia. Nah, untuk engkau beri peringatan dengan kitab ini, dan ini adalah sebagai peringatan bagi kaum mukminin. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubayyinan lahu azamatal Qur'ani. Menjelaskan kepada beliau tentang keagungan Al-Quran ini. Kitabun. Ai hadza kitabun. Unzila ilaika. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Berarti dari mana? Atas. Ai kitabun jalilun. Ini adalah kitab yang agung. Hawa kullama yahtaju ilaihil ibadu.
yang memuat segala yang dibutuhkan oleh para hamba. Semua yang dibutuhkan oleh para hamba itu ada di dalam Al-Quran. Cara bangun rumah ada? Ada, mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, tanya ahlinya, saya tukang. Ada tapi caranya ada. Ya, enggak rinci-rinci. Secara umum ada. Semua yang dibutuhkan oleh para hamba ada di dalam Al-Quran. Wa jami'ul matalib al-ilahiyah. Wa jami'al matalibil ilahiyah. Dan segala tuntutan-tuntutan ilahi. Itu juga ada di dalam Al-Quran. Apa yang diminta oleh Allah dari para hamba. Itu namanya matalib, tuntutan. Wal maqasid asy-syar'iyyah. Dan tujuan-tujuan syar'i. Muhakkaman mufassalah. Secara terperinci dan secara sempurna keterangannya di dalam Al-Quran. Fala yakun fi sadrika minhu haraj. Maka kalau sudah kayak gini keadaan kitab yang diberikan kepadamu, maka jangan sampai ada di dalam dadamu dari Al-Quran ini rasa berat, rasa sempit, aidikun, rasa sempit, wasyak dan keraguan, wastibah, kesamaran, bal lita'lam annahu tanzilun min hakimin hamid. Bahkan hendaklah engkau tahu bahwasanya ini adalah sesuatu yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana, maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batil min baini yadayhi. Kitab ini tidak didatangi oleh kebatilan dari arah depannya. Wala min khalfihi, tidak pula dari arah belakang. Dari arah manapun tidak bisa disusuki dengan kebatilan, yaitu kitab Al-Quran ini. Falyan syarih lahu sadruk, maka hendaknya lapang dadamu kepada Al-Quran ini. Wal tatma'inna bihi nafsuk, dan hendaknya merasa tenang dengan Quran ini jiwamu. Ini sebab ketenangan jiwa, Al-Quran. Wal tasda' bi awamirihi wa nawahihi, dan hendaknya engkau maju, tasda', maju menerobos dengan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Bawa perintahnya dan larangannya dan maju kamu. Wala takhsya laiman wa mu'aridan. Jangan takut kepada orang yang mencela dan orang yang menentang. Mu'arid. Ini wal tasda', tetap maju terus, bawa perintahnya dan larangannya. Jangan takut dicela dan jangan takut kepada yang menentang. Litunzira bihi, agar engkau bisa memberikan peringatan dengan Al-Quran ini. Sehingga ini alat pemberi peringatan yang terbaik adalah dengan Al-Quran. Al-khalqah, kepada para makhluk. Wa ta'idhuhum, wa ta'idhahum, wa tuzakirahum, engkau bisa menasihati mereka dan engkau ingatkan mereka. Fatakumul hujjatu alal mu'anidin, sehingga tegak hujjah bagi para penentang. Dengan engkau sampaikan, mereka sudah tidak punya lagi alasan. Wal yakun zikra lil mu'minin, dan hendaknya jadikanlah Al-Quran ini sebagai zikra bagi kaum mukminin, sebagai sebagai peringatan yang mengingatkan mereka. Kama qala ta'ala wa dzakir, dan berilah peringatan, ingatkanlah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dikarenakan pengingatan itu mendatangkan manfaat bagi kaum mukminin. Yatadzakkaruna bihi siratal mustaqim, dengan Al-Quran ini mereka teringat dengan jalan yang lurus. Wa a'malahu az-zahirah wal batinah, dan dengan ini mereka teringat dengan amalan-amalannya yang zahir dan yang batin. Wa ma yahulu bainal abdi wa baina sulukihi, dan apa-apa yang menghalangi antara seorang hamba dengan jalannya dia di atas siratal mustaqim. Faedah yang bisa kita ambil ya, kawan, dari dua ayat ini.
Beliau tidak lagi menafsirkan huruf-huruf muqatta'ahnya. Huruf-huruf yang terputus itu alif, lam, mim, shad. Ini sudah berulang pendapat yang benar bahwasanya huruf-huruf seperti ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala litahaddi bil Qur'anil Karim wa ijaz. Ayat-ayat seperti ini diturunkan oleh Allah untuk mendatangkan tantangan kepada orang-orang musyrikin melalui Al-Qur'an ini sebagai bentuk tantangan dan untuk menunjukkan ketidakmampuan dan kelemahan orang-orang musyrikin yang mereka mengaku bahwasanya mereka adalah pakar dalam hal bahasa. Allah datangkan huruf-huruf yang dikenal oleh mereka. Sehingga huruf-hurufnya huruf mereka juga alif, lam, mim, shad. Tapi mereka tidak mengerti apanya, maknanya, tidak mengerti artinya. Padahal mereka mengaku orang-orang yang fasih lisannya, yang paham seluk-beluk bahasa, ahli sastra, banyak pujangga dan penyair di tengah-tengah mereka. Buktinya untuk memahami alif, lam, mim, shad saja pun mereka tidak apa bisa. Padahal huruf yang digunakan adalah huruf siapa ini? Huruf Arab. Paham ya? Sehingga bukan tidak ada gunanya ayat-ayat seperti ini diturunkan dalam rangka untuk tantangan kepada orang-orang musyrikin dan juga izharu ajzihim dalam rangka untuk menampakkan ketidakmampuan siapa ini? Mereka dan kelemahan mereka. Paham? Nah, padahal ini huruf-huruf yang disebutkan dalam kalimat sehari-hari mereka, huruf-huruf yang biasa mereka pakai. Faedah yang bisa kita ambil, Evan, dari ayat yang pertama dan yang kedua dari surat Al-A'raf ini. Yang pertama adalah al-isyarah ila ijazil Quran. Isyarat kepada sifat ijaznya Al-Quran. Isyarat kepada sifat ijaznya Al-Quran. Al-Quran itu punya sifat ijaz. Ijaz itu artinya menjadikan orang lain ajiz. Yaitu apa? Tidak mampu. Menampakkan kelemahan. Itu namanya ijaz. Dari kata-kata ajuz. Ajuz itu apa? Nenek-nenek yang sudah tua. Itu namanya apa? Ajuz. Kenapa? Sudah lemah. Ajaz, sudah tidak punya kemampuan. Sehingga ijaz itu sifat untuk menampakkan ketidakmampuan. Ketidakmampuan siapa dalam hal ini? Ketidakmampuan orang-orang musyrikin yang mengaku sebagai pakar bahasa. Dan sebagai bentuk penantangan kepada mereka untuk mendatangkan yang semisalnya. Kalian kan mereka menuduh bahwasanya Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, dibuat oleh manusia. Muhammad adalah penyair dan yang semisalnya. Buktinya ada di dalam Al-Quran huruf seperti ini yang mereka sendiri tidak mengerti apa maksudnya. Alif, lam, mim, shad, dan seterusnya. Ini adalah bentuk tantangan dan sifat ijaznya Al-Quran. Yang dikatakan mukjizat, paham ya? Sesuatu yang didatangkan untuk apa ini? Menunjukkan ketidakmampuan siapa ini? Orang lain. Nah, maka didatangkan apa? Mukjizat, paham ya? Yang nggak mampu didatangkan oleh orang lain, yang orang lain tidak mampu menolak hujah yang kita sampaikan, maka didatangkan apa ini? Mukjiznya, paham? Nah, makanya Al-Quran dinamakan apa? Mukjizat, karena dia punya sifat apa ini? Ijaz, paham kata-katanya ya? Dari kata-kata ajaza, itu tidak mampu. Nah, faedah yang berikutnya ta'zimul Quran, pengagungan terhadap Al-Quranul Karim. Ini dari alif lam mim shad dan juga dari kitabun. Ini adalah kitab. Padahal kan nggak perlu ditunjukkan sudah. Kita ini adalah apa? Kitab ya. Kan namanya di depan kita ya kan. Sedang ngaji namanya ini kitab. Tapi saking tingginya kedudukannya sampai Allah kasih isyarat. Ini adalah sebuah apa? Kitab. Padahal tanpa ini pun kita tahu tidak ini kitab. Tahu kan sudah memang Allah turunkan kepada kita apa? Kitab. Tapi diulangi lagi oleh Allah untuk penegasan tentang keagungannya. Ada kitab. Ini adalah sebuah kitab. Faedah yang berikutnya, Al-Quran munazzalun min indillah. Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala.
Laisa bimakhluk, bukan makhluk. Kalau makhluk nggak perlu diturunkan, langsung Allah ciptakan di mana? Di bumi. Nggak perlu Allah apa? Turunkan. Kalau menciptakan sama kayak Allah menciptakan gunung, menciptakan manusia, langsung saja di mana? Di bumi. Nggak perlu apa? Diturunkan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah, bukan apa? Bukan makhluk. Nah, bahwasanya dia turun. Unzila ilaika kitabun, kitab yang diturunkan, sehingga dia adalah kalamullah. Laisa bimakhluk. Faedah yang berikutnya, penetapan sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulu itu kalau dibagi secara umum ada dua, ulu zat dan ulu sifat. Ketinggian zat dan ketinggian apa? Sifat. Ini sifat-sifatnya tinggi di atas sifatnya para makhluk. Walaupun sama nama sifatnya, sama-sama punya ilmu, sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tapi sifatnya Allah lebih tinggi. Dan ini tidak diingkari oleh ahli bid'ah. Yang diingkari oleh bid'ah adalah ketinggian secara zat. Yang diingkari oleh ahli bid'ah ini ketinggian secara apa? Zat. Mereka menolak ketinggian Allah secara zat. Nah, ada yang berikutnya penetapan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penetapan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberi apa dia? Kitab, berarti dia Nabi. Berarti dia Rasul. Unzila ilaika. Diturunkan kepada ada yang berikutnya. Larangan dari Allah kepada Nabi dan umatnya. Larangan dari Allah kepada Nabi dan umatnya dari memiliki rasa sempit dan keraguan terhadap Al-Quran. Dari memiliki keraguan dan rasa sempit terhadap Al-Quran. Gak usah ragu-ragu. Kamu menghafal Quran, kamu akan menyampaikannya, yakin dengan apa yang kamu hafal, yakin dengan apa yang kamu punya berupa Al-Quran. Nah, dilarang Rasul SAW untuk memiliki rasa sempit dan keraguan di dalam hatinya. Faedah yang berikutnya, hikmah dari diturunkannya Al-Quran adalah sebagai inzar dan tazkir. Hikmah dari diturunkannya Al-Quran adalah sebagai inzar, peringatan, ini bagi orang kafir, dan tazkir, pengingatan kepada kaum mukminin. Beda ya. Satu inzar, ini nakut-nakuti, ngasih peringatan, awas. Yang kedua zikro. Zikro sebagai apa? Pengingatan. Sama ya sebenarnya katanya ya kan, dari kata-kata apa? Ingat. Cuman kan beda mengingatkan orang yang bandel sama mengingatkan orang yang apa ini? Baik, yang lupa dia. Iya kan? Jadi kalau dikasih peringatan kan kayak ngancam ya kan, peringatan kan tanda seru ya kan. Hati-hati, awas, sini jalan licin. Ini keras. Ini contohnya kepada siapa? Inzar, orang kafir. Yang kepada kaum ini apa? Zikro, tazkir, sekedar diingatkan. Dia ini mungkin lupa. Diingatkan dengan bahasa yang apa? Lembut, sebagai pengingat dan sebagai peringatan. Peringatan atas orang kafir, pengingat bagi siapa? Kaum mukminin. Nah, gitu. Litun zirobihi, ini kepada orang kafir. Wa zikro kepada siapa? Kaum mukminin. Paham ya? Ini dua hikmah diturunkannya Al-Quran. Faedah yang berikutnya, isyarat kepada apa yang akan didapatkan oleh Nabi berupa gangguan dan pendustaan ketika menyampaikan Al-Quran. Isyarat kepada apa yang akan didapatkan oleh Nabi berupa gangguan dan pendustaan ketika menyampaikan Al-Quran. Wakada atba'u, begitu juga para pengikutnya. Maka para pengikutnya juga sama akan mendapatkan hal yang sama. Makanya diwanti-wanti duluan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam hatimu ketika disuruh menyampaikan Al-Quran ini ada rasa apa ini? Ada rasa sempit, kamu akan didustakan, kamu akan diganggu. Nah, paham ya? Ini isyarat halus dari Allah bahwasanya kamu jalanmu nggak akan apa? Mulus. Ketika menyampaikan Al-Quran ini jangan sampai di hatimu ada rasa apa? Haraj, ada rasa dik, ada rasa sempit. Maju saja terus. Ini isyarat dari Allah supaya beliau siap-siap bahwasanya beliau akan mendapatkan gangguan dan kaumnya akan apa ini? Mendustakan. Kalau Nabi seperti itu, maka kita yang berusaha membawa apa yang dibawa oleh Nabi dan berjalan di atas jalannya beliau juga akan mendapatkan hal yang sama. Jalannya juga nggak akan apa? Mulus. Paham ya? Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari surat Al-A'raf ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun ayat yang ketiga dan setelahnya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.